Oke, saya akan melanjutkan pembuatan website perpustakaan. Kemarin saya sudah membuat halaman dashboard untuk admin dan petugas. Di sini desain halaman dari dashboardnya. Menu sidebar sudah aktif. Bila diklik setiap menunya, dia menampilkan bagian konten dari menu tersebut. Contohnya laporan, di sini ada laporan perpustakaan, peminjaman, dashboard. Di master data ada data user, kategori buku, dan data buku. Oke. Selanjutnya saya akan fokus di data user. Di sini kontennya yaitu menampilkan data berbentuk tabel dari database. Data yang ditampilkan adalah data user yang ada di database. Oke, di halaman ini juga kan ada form untuk menginputkan atau menambahkan data user ke dalam database. Oke, dibuka Visual Studio Code-nya. Lalu buka page pada folder dashboard yang pilih user.php. Ini. Oke. Kembali ke web browser. Di sini bila dilihat kalau saya klik data user, dia menampilkan konten data user, dan saya inginkan menu dari data user ini tetap open ya, atau si master data ini terbuka seperti ini. Data user aktif ya, aktif di menunya. Jadi saat konten data user sedang tampil, menunya juga di sini tetap tampil data user seperti ini. Kalau klik data kategori, nah master data itu terus terbuka dan menampilkan yang aktif itu data kategori buku. Nah, seperti itu. Oke. Di dalam Visual Studio Code buka menu sidebar. Saya akan contohkan dulu yang di dashboard. Jadi di bagian link dashboard ya, ada kelas nav link. Kalau saya tambahkan aktif, kelas aktif di sini, save. Oke, kembali ke website, refresh. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Menunya jadi biru. Ini menandakan si menunya sedang aktif. Nah, bila diklik dashboard, dia akan aktif. Dan kalau diklik laporan, yang saya inginkan di warna biru pada menu ini, pada dashboard ini pindah menjadi ke laporan, menandakan laporan ini sedang dibuka artinya sedang aktif. Nah, bagaimana caranya? Buka ke Visual Studio Code. Ya, di sini saya tambahkan kode program PHP. Jadi tambahkan empty. Oke, seperti ini. Jika parameter P-nya kosong, maka munculkan aktif. Kalau tidak, ya kosong saja, spasi. Oke, ininya hapus aktif yang ini ya. Nah, sudah seperti ini. Save. Kembali ke website perpustakaan, refresh. Nah, sekarang dashboardnya sudah tidak ada, tidak ada tanda birunya. Kenapa? Karena yang tampilnya adalah konten perpustakaan atau laporan perpustakaan ya. Kalau diklik dashboard, nah dia akan ditandai dengan warna biru di sini. Oke, sekarang pindah ke peminjaman dan laporan. Peminjaman. Oke, saya copy dulu yang ini, yang di dashboard. Copy, lalu peminjaman. Nah, di sini tambahkan paste yang tadi. Nah,
Untuk kode program yang peminjaman, kodenya seperti ini. Jika tidak kosong dari parameter P dan parameter get P-nya sama dengan sama dengan ini ya, peminjaman kutip, maka aktif. Save. Oke. Kembali ke website perpustakaan, refresh. Oke, ini masih aktif dashboard. Klik peminjaman. Nah, sekarang sudah aktif di peminjaman. Oke, saya akan lakukan ke semuanya. Sekarang ke laporan, berarti ininya di copy, lalu di navlink ini paste, ganti P sama dengan laporan. Save. Oke, refresh, klik laporan. Nah, sudah ya. Nah, untuk yang master data ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, di sini master data harus terus terbuka. Ini harus aktif. Jadi kalau sedang ada di data user, master data akan tetap terbuka seperti ini. Lalu ada tanda yang aktifnya di mana, dan si master data menjadi warna biru. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Di sini untuk membuka dari master data itu di bagian nav item, di bagian LI di sini. Ini menu open, save. Oke, saya coba dulu ya tanpa ada PHP. Nah, seperti ini. Dia akan terus membuka. Lalu di navlink master data di sini tambahkan aktif. Save. Nah, seperti ini. Ya, nantinya akan seperti ini. Saat diklik dashboard, dia akan tetap membuka seperti ini. Seharusnya dia menutup dan tidak ada penandanya. Oke, saya coba dulu yang di sub menunya, yang di data user. Saya tambahkan aktif pada user ini. Nah, di link ya, di href user sini aktif. Save, refresh. Nah, seperti ini. Jadi ini data user. Nanti kalau klik data kategori, dia pindah yang putihnya ke data kategori. Oke. Sekarang buat logika dari PHP-nya. Jadi jika ada yang aktif di dalam sub menunya, baik itu data user, kategori buku atau data buku, dia master data akan open dan aktif. Oke, kode PHP-nya seperti ini. Oke ya, saya copy saja yang ini, yang peminjaman. Nah, copy, lalu ke menu open. Mana ya? Nah, menu open ini dulu paste. Nah, di sini codingannya diganti menjadi ini dalam kurung jika parameter P-nya tidak kosong dan parameter P-nya sama dengan user. Oke, dalam kurung juga, lalu tambahkan atau. Nah, simbol ini ada di tombol atas enter biasanya ya, pakai shift. Oke,
lalu jika parameternya user atau parameter P-nya apa lagi nih, kategori ya, kategori, satu lagi buku ya, atau parameter P-nya buku. Oke. Nah, ini. Maka tampilkan ini menu open. Jadi aktif di sini nanti menjadi menu open. Save. Saya kembali ke website, refresh, diklik dashboard. Nah, dia tidak membuka. Klik peminjaman, dia juga tidak membuka. Kalau diklik data kategori, nah dia membuka ya. Oke. Sekarang yang penanda aktifnya dari master data sama dengan menu open. Nah, yang ini copy, tempatkan di yang aktif ini. Ini hapus aktifnya, lalu paste, ganti, ubah atau ya menu opennya menjadi aktif. Oke, save, kembali ke web browser, refresh. Nah, ini ada di data kategori, dashboard, klik. Nah, setelah ya klik data buku, oke, dia langsung aktif dan membuka. Sekarang aktif pada submenunya seperti data user. Oke, itu sama dengan yang ada di peminjaman. Oke, sini ya, copy ke data buku yang aktif ini, data user aktif ini, hapus, lalu pastikan yang ini. P sama dengan user. Oke, lalu ke kategori buku, di link navlink di sini, paste ininya sama dengan kategori, lalu satu lagi yang buku, jadi buku. Oke, save, kembali ke halaman website perpustakaan, refresh. Kayak sekarang ini ada di data buku, klik data user. Oke, nah sudah. Oke, sip, namanya sudah sesuai yang saya inginkan. Oke, sekarang fokus di data user, menampilkan tabel di sini. Untuk tabelnya saya akan memakai yang ada di template admin LTI. Oke, buka template admin LTI, lalu ke index, klik 2 kali. Nah, sudah ada. Lalu pilih menu sidebar yang tabel. Nah, di sini simple tabel. Nah, saya akan menggunakan simple tabel yang ini nih ya, stripped full with table. Oke, di mana file ini, file HTML-nya? Oke, bisa dilihat di address bar. Oke, di bahan, di folder admin LTI, folder page, lalu tables, dan simple.html. Oke, buka folder admin LTI, lalu ke folder page, ke folder table, lalu ke simple HTML. Nah, ini buka di Visual Studio Code. Oke. Nah, cari yang apa tadi? Stripped full with table. Nah, ini ya. Bisa di copy, lalu di Visual Studio Code-nya dicari dengan cara Ctrl F. Nah, di sini pastikan yang tadi stripped full with table. Oke, sudah ada ini. Lalu minimize dari card-nya. Nah,
baris kode 1064 di sini, minimize, lalu copy. Oke. Buka project file user.php. Nah, ya. Masukkan di container fluid ya, di sini di bawahnya. Paste, oke, save. Lalu buka halaman perpustakaan, refresh. Nah, sekarang sudah ada. Tinggal diubah sesuai dengan yang saya butuhkan. Oke, buka Visual Studio Code-nya ke atas. Ininya saya akan ganti menjadi data user perpustakaan. Oke, save. Lihat di halaman website, refresh. Nah, sudah. Lalu kolomnya kita sesuaikan dengan yang ada di database. Buka dulu databasenya. Localhost phpMyAdmin. Bentar. Lalu buka DB perpustakaan. Buka tabel user, tbl_user. Nah, lalu ke struktur biar kelihatan kolomnya. Nah, ini ya, ini adalah struktur dari tabel user yang saya akan tampilkan di website. Itu nama lengkap, gender, nomor telepon, alamat, lalu email, password, dan level. Level password enggak ya, jadi sampai level, email, alamat, nomor telepon, gender, nama lengkap. Oke. Kembali ke Visual Studio Code. Di sini saya jadi nomor. Lalu di sini nama user. Lalu ini L atau P ya. Sudah. Lalu ke bawahnya. Jadi buat lagi bisa dengan ALT shift arah bawah. Nah, di sini alamat ya. Lalu shift arah bawah di sini email. Oh ya, sebelum alamat saya tambahkan yaitu kontak atau TLP ya, TLP atau HP. Nah, seperti itu. Alamat, email, apalagi nomor, gender, nama, gender, nomor telepon, alamat, email, level. Nah, di bawah email, level. Nah, yang label ini saya ganti menjadi pagar saja. Oke, save. Buka web browser, halaman perpustakaan, refresh. Nah, sudah ya. Oke, sekarang kita ganti yang isi tabelnya. Nah, saya gunakan yang ini, baris pertama. Lalu ya, selebihnya yang ke bawah hapus sampai tutup dari tab body. Nah, ini tab body, berarti di sini hapus, save, buka di web browser, refresh. Nah, sekarang hanya satu data. Lalu saya hapus yang progress ini juga saya hapus. Contohnya di sini saya full. Ini kolom ke-1, kolom kedua laki-laki L, lalu
nomor telepon. Oke, saya kasih sembarang saja. Selanjutnya alamat, lalu email, lalu level. Oke. Save, buka di halaman perpustakaan, refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, yang pagar ini untuk apa? Nah, yang pagar ini saya akan buat link dengan kelas, tambahkan kelas BTN SM, lalu BTN warning, tab. Oke, bakar saja, masukkan di sininya edit contohnya ya, lalu buat lagi dengan danger, ini hapus, save, buka halaman perpustakaan, refresh. Nah, ini seperti ini ya. Tapi nanti saya akan ubah bukan dengan tulisan edit, melainkan dengan simbol ya, dengan icon dari font AWSM. Sekarang saya akan buat dulu di sini tombol untuk menambahkan data user. Kembali ke Visual Studio Code. Buat di sini saya div dengan kelas row, lalu div.call, oke, 2. Nah, yang card title ini saya masukkan ke call pertama, terus di call kedua itu bentuknya dengan buton, masukkan kelas btn sm, lalu btn sukses, tab. Oke, di sini tambah data, save, buka di halaman perpustakaan, refresh. Nah, seperti ini. Tapi tombolnya saya ingin ada di kanan, di ujung. Tambahkan di call dari tombol tersebut di sini justify content pen. Oke, save, buka web browser, refresh. Oh, masih ya. Kembali lagi ke codingan, sini tambahkan deflex. Oke, save, refresh. Nah, sudah ya. Sekarang sudah ada di kanan. Jadi saat tombol data diklik, dia akan menampilkan sebuah pop-up inputan yang disebut dengan modal untuk menginputkan data ke database ya, data user ke database. Oke. Seperti apa pop-up inputan itu atau modal? Bisa dilihat di template admin LTI, ke menu UI elemen, lalu di situ ada modal dan alerts, diklik. Nah, ini ya, bila diklik launch default modal, nah akan seperti ini. Oke, ada ya, ada berbagai macam modal. Nah, oke, saya akan menggunakan yang kalau defaultnya itu panjangnya seperti ini. Saya akan menggunakan yang large ya, launch large modal, diklik. Nah, jadi agak panjang, atau yang default modal saja ya. Nah, saya akan menggunakan yang ini saja ya, launch default modal,
di mana file tampilan dari modal ini itu ada di folder admin LTE, page, UI, dan filenya modals.html. Oke, jadi buka Visual Studio Code. Oke, tadi kan mau buka simple HTML, saya close dulu yang ini. Buka folder admin LTE, lalu ke page, lalu ke UI. Nah, di sini ada modals.html. Di kanan open with Visual Studio Code. Oke. Sekarang cari yang tulisannya launch default modal. Oke. Ctrl F. Di sini launch, lalu default. Nah, ini ada ya. Ini untuk tombolnya. Oke. Untuk tombolnya di sini karena saya sudah membuat button, atau gini aja ya, saya kopikan button ini semuanya, buka user PHP. Nah, yang tambah data ini saya ganti dengan button yang dari modal template admin LTE. Ctrl V, save. Oke. Lihat di halaman perpustakaan. Nah, seperti ini. Saya akan ubah menjadi seperti yang tadi. Buttonnya itu SM ya, small, kecil. Lalu buttonnya warnanya menjadi sukses, hijau. Oke. Dan ini tulisannya menjadi tambah data. Oke. Save, buka halaman perpustakaan, refresh. Nah, sudah seperti yang tadi ya. Namun saat diklik dia belum memunculkan modalnya. Ya. Bila dilihat pada kode program, di sini ada data toggle tipenya modal. Lalu dia akan membuka dari elemen yang menggunakan ID dari modal default, gitu ya. Dibuka modal HTML yang dari template admin LTE. Karena ini data targetnya modal default, maka kita akan cari di mana modal default ini. Oke, copy, lalu pastikan di sini ya. Ctrl F. Nah, tuliskan modal default. Nah, dia akan menunjukkan bagian elemen ID yang isinya modal default ini ya. Oke, saya minimize bagian dari baris kode 1033. Saya minimize, lalu copy modalnya, copy, buka user.php, tempatkan di paling bawah. Nah, di sini saja ya. Kasih keterangan modal tambah udah modal saja lah ya. Enter, lalu paste, save, buka di halaman perpustakaan, refresh, klik tambah data. Nah, sekarang sudah muncul nih dari default modalnya. Oke. Saya akan ubah ID-nya bukan default modal, tapi add ya, atau tambah data. Nah, seperti ini. T-nya besar, D-nya besar, tapi tidak pakai spasi. Oke. ID-nya diubah, otomatis data targetnya juga harus diubah. Nah, yang ini ya. Targetnya diubah menjadi tambah data. Oke. Pagarnya jangan dihapus. Oke. Menandakan ini mencari bagian dari ID. Oke, sudah. Lalu default modalnya ini saya ganti menjadi tambah atau input
input data user. Oke, sudah. Ini saya hapus. Oke, save. Lihat di halaman perpustakaan, refresh, tambah. Nah, sudah ya. Oke, oh ininya saya ganti menjadi simpan. Oke, simpan, save, buka website perpustakaan, refresh. Nah, sudah ya. Sekarang tinggal memasukkan form ke dalam modal ini untuk dikirimkan ke database. Oke, bila dilihat ini tabel user ini untuk menambahkan data user sama halnya dengan registrasi ya, form registrasi. Oke, saya kembali ke, saya akan lihat registrasi ya, ke perpustakaan, enter. Nah, lalu ke login dan daftar akun. Nah, ini inputan ini sama dengan yang input user. Oke, saya akan gunakan ini ke dalam input user. Jadi buka file registrasi di dalam folder page di perpustakaan ini ya, ada register, diklik. Nah, sekarang kopikan dari nama lengkap ya, nama lengkap ini dari form group di sini, diklik dulu di sini, lalu cari yang terakhir itu adalah konfirmasi password. Nah, sampai sini, sampai tutup div-nya. Nah, yang ini ya, karena sudah diklik di atas, lalu di bawahnya diklik pakai shift ya, sambil ditekan shiftnya, tekan shift, klik. Nah, ini ngeblok semuanya. Sudah, copy, lalu ke user.php, modal, di modal body. Nah, simpan di sini di modal body, paste, Ctrl V ya, save, buka halaman website perpustakaan, buka dashboard, enter, ke menu data user, klik tambah data. Nah, sekarang sudah ada dari inputan untuk ke database. Oke, tapi bila dilihat ada yang kurang menarik. Nah, yang jenis kelamin ini si pilihan laki-laki perempuannya terlalu ke kiri ya. Oke, saya perbaiki. Jenis kelamin kok. Nah, di sini kurang div form check ya, cek tab, lalu tutupnya itu simpan di akhir. Nah, setelah laki-laki, begitu pula di yang perempuan, copy, lalu div tutupnya perempuan di sini, save. Nah, seperti ini udah. Kita coba lihat, refresh, klik tambah data. Nah, sudah ya. Oke, selanjutnya ada tambahkan satu lagi inputan di sini untuk level. Jadi yang inputan user di dalam admin, di dalam dashboard admin itu bisa diarahkan mau membuat anggota, mau membuat user anggota, user petugas, atau user admin. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Saya ambil yang
konfirmasi password saja, copy lalu pastikan di sini. Di sini ganti menjadi level, lalu konfirmasi password. Di sini juga menjadi level. Oke, inputan ini saya hapus. Di sini inputannya berupa drop down pilihan ya. Itu inputan, namanya inputan select ya. Oke, tambahkan kelasnya form control. Oke, name-nya level, ID-nya juga level ya, level, L-nya kecil, ID-nya juga level. Oke, lalu di select ini, di dalam selectnya tambahkan option tab dengan value-nya yang pertama kosong. Di sini tambahkan seperti ini ya, pilih level. Oke, lalu buat lagi di bawahnya option dengan value-nya admin, A-nya kecil, lalu di dalamnya admin, A-nya besar. Oke, lalu buat lagi untuk petugas, P-nya kecil, lalu yang dalamnya P-nya besar. Satu lagi yaitu untuk anggota ya. Oke, save, buka halaman perpustakaan, refresh, tambah data. Nah, sudah ya, ada. Oke, sekarang tambahkan form untuk mengirimkan data yang sudah diinputkan. Oke, saya akan ubah dulu tombol simpan ini, tipenya menjadi submit, lalu kasih name, isi dengan add underscore user. Nah, sudah. Lalu buat form, coding form itu yang membungkus semua inputan dan tombolnya. Oke, saya buat di sebelum modal body. Di sini form dengan tipenya post ya, yang ini. Actionnya arahkan ke function ya, nanti akan saya buat. Sekarang kosongkan dulu, tutup formnya ini, pindahkan ke setelah tombol simpan. Nah, ini simpan, ini ada div, nah berarti di bawahnya. Nah, di sini ya, sudah save. Oke, tipe, oh ini salah, submit ya, submit. Oke, save, buka web browser, refresh, klik tambah data. Bila saya klik simpan, dia tidak bisa ya, jadi harus mengisikan seluruh dari form inputan ini. Oke, user required. Nah, tambahkan juga required ini ke level select di sini ya. Save. Oke, sudah. Sekarang saya akan mengarahkan di sini kan, bila klik tambah lalu masukkan data. Nah ya, seperti ini contohnya ya. Nah, data ini mau dikirim kemana? Nah, itu ada di action ya, form action ini. Oke, mau diarahkan kemana data yang sudah diinputkan ini? Oke, saya akan arahkan ke sebuah function untuk menangani menerima data dari user ini. Saya buat di folder function dengan nama f user, maksudnya function user.php, enter ya.
ini untuk menangani dari inputan yang dari register atau dari dashboard admin. Oke. Parameternya yaitu bila diklik tombol simpan. Nah, tombol simpan ini namanya add user. Oke. Saya buat PHP-nya dulu di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kembali ke user.php karena sudah punya tempat untuk tujuan mengirimkan data ini, yaitu di fuser.php yang ada di function, maka kita panggil di action ini. Sebelumnya saya sudah buat URL untuk function di main dashboard. Nah, di sini ya ada variabel func URL. Jadi di user ini, user.php ini tambahkan php echo panggil variabel func underscore URL, lalu selanjutnya tuliskan filenya yaitu fuser.php. Oke, save. Nah, dia akan mengirimkan form ini yang sudah diinputkan datanya, dikirimkan ke fuser.php dengan metodenya post. Oke, sekarang di fuser.php saya akan var down ya, untuk mengecek apakah sudah benar atau sudah keterima data yang diinputkan di form user tersebut. Kalau tadi get kan, ya ini post ya, variabel fungsi post gitu ya, di koma, save. Oke, kembali ke halaman website perpustakaan, refresh, klik tambah data. Contohnya saya akan masukkan Saiful, lalu laki-laki, nomor telepon sembarang saja, lalu alamat Jaya, email admin@admin.com, lalu passwordnya admin123, konfirmasi passwordnya admin123, lalu levelnya admin, klik simpan. Nah, di sini langsung diarahkan ke function fuser.php. Ini sudah ditangkap dari input yang tadi ya. Nama lengkap, Saiful, gender, L, nomor telepon, alamat, semuanya, email, password, lalu confirm password, oke, dan level. Di sini tambahkan ada ya add user. Nah, berarti add user juga sudah ada ya, ininya apa sudah ada dari diklik tombol usernya. Oke, kalau sudah seperti ini kembali ke fuser. Oke, di sini saya akan buat if untuk menghandle add user tadi. Jika ada nilai ya, iset variabel dari post yang namanya add user, add underscore user ya, lihat dari sini ada add user, oh ada add user. Oke, meskipun di sini stringnya 0 ya, ada add user, maka ambil data-datanya. Jadi data-data ini dimasukkan ke dalam variabel terlebih dahulu. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Di sini ambil folder nama, ambil post yang namenya nama underscore lengkap. Oke. Kedua, di sini gender, menangkap gender. Nah,
ya, gender. Ini juga namanya gender. Oke. ALT shift bawah. Lalu setelah gender no TLP. Oke. Di sini TLP saja. Ininya no underscore TLP. Oke, selanjutnya alamat. Oke, di sini alamat. Ini juga alamat. Oke, selanjutnya email. Email. Oke, sama ya. Email. Lalu password. Nah, ini password. Saya akan buat ini password 1, ini password 2. Di sini password 1 sama dengan ini dulu ya. Saya alt shift bawah. Di sini password. Ini password. Maksud saya ya. Ini password dan yang ini confirm password ya. Lihat. Nah, confirm password. Copy. Oke, digantinya yang ini. Ya. Password, lalu level. Oke. Yes. Nah, ini ubah menjadi level. Oke. Semuanya sudah dimasukkan ke dalam masing-masing variabel. Oke. Yang saya akan lakukan, saya akan mengecek apakah password ini sama dengan konfirmasi password. Nah, seperti itu ya. Oke. If jika password tidak sama dengan variabel konfirmasi password. Oke. Jika sama ya, maka lanjutkan untuk menyimpan ke database. Oke. Jika tidak, tampilkan konfirmasi password tidak sama. Save. Oke. Sekarang refresh ini. Nah, kosong ya, tidak ada apa-apanya karena password dan konfirmasi passwordnya sama. Di sini belum ada. Oke. Saya balik lagi ke menu inputan. Di sini saya coba konfirmasi passwordnya berbeda ya. Jadi 123. Kalau ini kan admin 123, ini 123. Simpan. Nah, dia akan menampilkan konfirmasi password tidak sama. Nah, oke. Yang saya akan lakukan, saya akan tambahkan alert. Jadi alert itu kalau ada info di sini ada muncul notifikasi, gitu ya. Oke, itu dengan menggunakan alertnya dari si admin LTI. Oke, buka admin LTI. Di sini ada, nah, masih di modal dan alt. Oke, bisa altnya seperti ini. Nah, dilihat di kanan, pojok kanan atas. Oke, nah itu adalah alertnya. Alertnya saya akan menggunakan yang ini, toastap ya. Oke, kalau benar dia hijau, kalau error dia merah. Kalau ada apa-apa bisa biru atau warning, seperti itu ya. Oke, di sini di modal HTML berarti
buka Visual Studio Code, masih di modal HTML. Untuk tombol artnya, nah, toast example ya, toaster example, buka di Visual Studio Code, lalu di modal HTML, Ctrl F, toast tr example. Nah ini ya. Sebetulnya tidak perlu dari tombol ya. Jadi saya lihat di JavaScript-nya, toaster. Oke. Nah, di JavaScript-nya itu membutuhkan plugin toaster. Oke. Lalu CSS-nya ada gak ya? Toaster. Nah, CSS-nya juga perlu. Ini ya. Berarti CSS ini saya copy yang toaster. Kemana gunakannya? Di index.php di dashboard. Dashboard index.php. Oke. Nah, di sini tambahkan toaster CSS-nya. Berarti CSS itu ada di bawah overlay. Nah, di atas jQuery. Paste. Oke. Ini masih seperti ini. Saya copy asetnya, masukkan ke yang toaster. Udah. Lalu JavaScript-nya. Toaster. Mana? Nah, ini ya. Ini JavaScript-nya toaster. Copy. Buka index.php. Di sini paste. Nah, ini juga copy asetnya. Arahkan ke sini. Toaster JS. Oke. Sudah. Lalu bagaimana menggunakannya? Itu ada di script JavaScript-nya. Nah, ini untuk default atau untuk sukses, info, error, warning. Saya copy yang ini. Oke. Ini ya. Jadi dari toasternya. Buka di fuser, di user.php ya, user.php paling bawah. Saya buat script seperti ini, enter, lalu pastikan toaster seperti ini. Save, buka halaman perpustakaan, refresh. Nah, dia akan muncul toasnya. Oke. Saya ingin munculnya saat berhasil menyimpan data ya. Atau kalau berhasil dia hijau, kalau kalau error dia merah, atau kalau ada yang tidak benar dia warning. Oke. Kembali ke Visual Studio Code. Nah, di fuser ini jika password tidak sama dengan konfirmasi password, dia akan mengirimkan pesan berupa toas. Oke. Saya gunakan dengan session ya. Session itu berupa data yang sementara gitu. Jadi syarat untuk membuat session itu harus ada session start di indeksnya. Di indeks ini paling atasnya ada main dashboard, jadi saya akan menggunakan sessionnya di main dashboard. Session underscore start. Oke. Sudah seperti ini. Lalu di fuser ini buat sebuah session
underscore session, oke, dengan nama pesan. Oke. Isinya ya, isinya adalah bentuknya array. Isinya yang pertama type ya, tipe. Jadi tipenya apa nih? Oke. Karena ini kesalahan dari penulisan, saya tipenya warning. Oke. Warning ya. Ada peringatan ya. Lalu pesan ya. Isi pesannya apa? Isi pesannya confirm password tidak sama dengan password. Tuh. Tanda seru. Ya. Oke, sudah. Nah, jadi dibuatkan session dengan nama sessionnya pesan. Lalu diarahkan kemana si session pesannya? Diarahkan ke header, ke location perpustakaan / dashboard / tanda tanya p sama dengan user. Oke. Header location user. Oke, saya coba ke Visual Studio Code, refresh. Oh, masih ada ya. Berarti di usernya. Nah, di usernya di sini tambahkan script PHP. Oke. Jika si session pesannya tidak kosong ya. Kalau empty kosong. Kalau tambahkan tanda seru di depannya itu tidak kosong ya. Session apa? Session pesan. Oke. Maka masukkan session pesan itu ke dalam variabel pesan dulu. Nah, dari sini tambahkan lagi if jika dari session pesan tipenya ya, ambil tipenya sama dengan apa tadi bisa dibuatnya warning ya, warning. Oke. Maka tampilkan. Oke, saya tutup dulu karena TOAS ini bukan PHP tapi JavaScript. Maka tampilkan ini. Oke. Lalu else if, oke, jika tipenya error, maka tampilkan apa itu nanti ya. Oke, yang warning dulu saja saya akan gunakan. Oh ya, cluster karena ini warning, ininya juga warning. Lalu ini pesan PHP echo, pesannya itu dari session oh bukan session, dari variabel pesan yang tipenya pesan, datanya pesan.
save, kembali ke halaman perpustakaan. Oke, sudah tidak muncul dari pesannya. Tambahkan lagi Jaya, email admin, password admin 123, konfirmasi password 123. Oke, simpan. Oh, tidak ada ya, harusnya ada nih. Refresh. Oke, ada yang salah nih. Session start sudah, F user. Oh, di F user tidak ada session start, harus ada session start. Oke, saya akan panggil main dashboardnya ya, karena ini satu folder dengan function, maka langsung saja panggil main underscore dashboard .php. Save. Udah ya. Oke, saya ke halaman perpustakaan, refresh, tambah data, saya pull lagi. Oke, Jaya admin, passwordnya admin 123, konfirmasi passwordnya 123, maka levelnya admin, ininya passwordnya berbeda. Saat klik simpan, oke, tidak ada perubahan. Oke, kita cek dulu ya, main dashboard, include main dashboard. Oke, session start sudah. Oke, saya fardam dulu untuk mengecek yang tidak diketahui di belakang. Itu dengan fardam. Saya itu kan buat session start, session pesan ya. Berarti saya akan tampilkan dulu apakah ada session pesannya di mana ya, di sini aja, PHP echo. Oh, di PHP. Oke, fardam dari session pesan. Oke, saya tempatkan di konten saja biar kelihatan konten card. Nah, di sini save, refresh. Oh, ada nih tipenya string, warning ada nih. Oke, kenapa ya? Berarti sudah jadi session pesannya, tapi yang salahnya ada di sini. Session pesan, jika tidak kosong session pesannya, maka ambil toas. Kalau toasnya suggest gimana? Refresh. Oh, tidak ada nih. Tipenya warning. Saya copy dulu ke user. Udah sama. Type udah. Saya fardam dulu, berarti fardam dari si pesan. Sudah benar. Oh, enggak ada ya, nggak bisa lihatin karena ini script JavaScript ya. Oke,
Oh, di sini nih. Di sini harus kutip dulu ya. Coba di sini ada kutip. Oke, save, refresh. Nah, ada ya. Seperti di sini sudah ganti jadi warning. Save, refresh. Nah, confirm password tidak sama dengan password. Oke, sudah muncul. Sekarang kalau sudah muncul, hapus session pesannya. Itu dengan cara, nah di sini ya. Di setelah twice warning, unset dari session pesan. Oke. Unset session pesan. Save, refresh. Oke. Nah, confirm password tidak sama dengan password. Saya refresh lagi. Nah, dia sudah tidak ada session pesan. Oke. Pardam di sini saya hapus. Oke. Saya coba lagi dengan password yang tidak sama. Admin 123, di sini 123. Oke, admin simpan. Nah, sudah langsung muncul. Konfirmasi password tidak sama dengan password. Oke. Sekarang kalau sama gimana? Kalau sama ke F-user. Kalau sudah sama, maka inputkan ke database. Oke. Untuk menginput ke database, sekarang saatnya mengkoneksikan antara web ini dengan database. Saya buat di main dashboard ini ada koneksi ke database. Oke, di sini buat menjadi variabel koneksi ya. Buat variabel koneksi. Oke. Koneksinya gimana? MySQL underscore connect. Oke, lalu di sini hostnya localhost, lalu usernya root, lalu tidak pakai password, dan databasenya db underscore perpustakaan. Oke, saya akan ceknya gini, jika tidak connect, atau saya cek lah kalau sudah connect ya, saya sudah connect, maka tampilkan script alert ya, database terkoneksi. Koma, save, F-user. Oke, buka halaman website perpustakaan, refresh. Nah, database terkoneksi. Oke. Nah, saya akan gunakan alert itu jika tidak terkoneksi ya. Maka di sini if-nya pakai tanda seru. Nah, jika tidak terkoneksi, maka database tidak terkoneksi. Save. Oke. Buka web perpustakaan, refresh. Nah, sekarang tidak muncul apa-apa karena sudah terkoneksi. Tetapi kalau MySQL-nya lupa di start, nah ya, lupa di start, refresh.
Nah, database tidak terkoneksi, artinya databasenya belum aktif, dan dia akan menampilkan error di main dashboard baris ke-7. Oke, sekarang startkan MySQL-nya, terus refresh. Nah, sudah aman. Oke, persiapan untuk menyimpan ke database sudah. Sekarang script untuk menyimpan datanya. Oke, password sama. Jika passwordnya sudah benar, maka saya akan mengenkripsi passwordnya terlebih dahulu. Oke, password. Oke, pass ya. Saya buat dengan variabel pass sama dengan menenkripsinya, yaitu dengan fungsi dari PHP, yaitu password hash dari variabel password. Jadi kalau sudah sama, si password ini dienkripsi ya. Enkripsinya password default. Oke. Oke, saya cek dulu ya, apakah sudah terenkripsi atau belum. Save. Jadi kalau sekarang ditambahkan passwordnya benar, admin 123, ini juga admin 123. Lalu di level admin simpan. Nah, dia si passwordnya sudah terenkripsi. Nah, password ini yang akan dimasukkan ke kolom password atau field password di database. Oke, buka Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, sekarang bila dilihat di tabel user, ini ada user ID dengan varchar 8. Saya akan merandom atau membuat user ID secara otomatis, tetapi tidak dari halaman PHP MyAdmin-nya ya. Oke, untuk itu saya buat sebuah function untuk mengenerate ID ya, user ID di dalam file main dashboard. Oke, di sini membuat sebuah function dengan nama auto user ID, lalu auto user ID ini saya akan gunakan untuk mengenerate user ID. Jadi contohnya nanti user ID-nya user 00001, user 002. Nah, seperti itu. Itu dibuatkan secara otomatis di function auto user ID ini. Oke, untuk scriptnya seperti ini. Yang pertama mengecek urutan terakhir dari data user ID di tabel user, yaitu panggil dulu koneksi ke database-nya, karena ini secara terpisah koneksi dengan akan menggunakan koneksi ini di dalam function. Oke, panggil dulu variabel koneksinya, yaitu global variabel koneksi, lalu buat query ke database-nya, yaitu MySQL query, panggil dari koneksinya, query-nya select max dari user ID, dialiaskan ke dalam kode user,
dari tbl user, tbl_user. Oke, ambil data query-nya dengan MySQL fetch array variable key. Oke, lalu ambil kode usernya dari data query-nya, variable data kode user, koma. Sekarang ambil urutannya, urutan keberapa ya, int substring dari kode user posisi keempat 4 digit. Oke, variable urutan tambahkan ya. Sekarang ID usernya buat user, lalu tambahkan sprint f yaitu 04 kali dari urutan. Saya cek dengan vardam, cek dulu ya, vardam variable ID user. Oke, save. Lalu di fuser tambahkan atau panggil function auto user ID-nya. Nah, di sini ya, auto user ID. Nah, manggilnya seperti ini. Save. Oke, sama dengan yang di main. Oke, kembali ke web browser, refresh. Nah, sekarang sudah ada di sini user ID ya, 4 digit string, 4 digit ini integer. Oke, user 001. Oke, jadi yang diinputkannya sekarang user 001 karena di sini masih kosong gitu. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Saya masukkan ke dalam sebuah variabel user ID sama dengan, nah, oke, sudah. Selanjutnya saya akan ganti di auto user ID-nya bukan vardam tapi return. Nah, ini ya. Jadi saat dipanggil auto user ID dia akan mengembalikan data dari variabel ID user. Oke, sudah. Ini saya hapus. Sekarang lakukan query simpan ya, key simpan sama dengan MySQL query, lalu panggil koneksinya, query-nya insert into ya, masukkan data ke dalam tabel apa, tabel user dengan nilai. Nah, langsung ya seperti ini, values. Nah, masukkan datanya dari variabel-variabel ini secara berurutan. Oke, kita lihat ke database. Yang pertama user ID, berarti ambil dari variabel user ID ini. Oke, kutip 1 ya, masukkan user ID. Setelah itu nama lengkap. Oke, nama lengkap itu disimpan di variabel nama. Kutip variabel nama, koma. Lalu selanjutnya apa lagi? Gender, nomor telepon, alamat. Berarti gender dulu.
lalu nomor TLP di sini TLP ya, variabel TLP, kutip koma kutip lagi, lalu alamat, kutip koma kutip lagi, setelah alamat apa, nomor telepon, alamat, email, lalu password, alamat, variabel email, kutip lagi koma kutip lagi, setelah alam email, password, variabel password, variabel pass ya. Oke, saya kecilkan dulu LTZ. Nah jadi password itu bukan dari sini ambilnya, tapi dari variabel pass ini yang sudah dienkripsi. Setelah variabel password, level itu dari sini ya. Oke, koma kutip variabel level kutip. Ya. Di sini ada yang kurang di dalam database-nya. Saya akan tambahkan di sini satu field baru setelah level, yaitu status. Status dengan tipenya char, nilainya 1, save. Nah, jadi status ini untuk menandakan bahwa pendaftaran akun sudah dikonfirmasi atau belum. Oke. Kalau 1 dikonfirmasi, kalau belum 0. Oke. Karena ini didaftarkannya oleh admin, maka statusnya langsung 1 saja. Jadi langsung dikonfirmasi. Itu ya. Oke, titik koma. Oke, save. Lalu dicek ya. Cek dengan if jika variabel key simpannya berhasil, maka tampilkan seperti ini ya. Saya copy. Dari sini besarnya ini sukses karena ini jika berhasil maka dia berhasil menambahkan data user. Oke, if jika berhasil, lalu else jika tidak berhasil. Nah, session ini copy lagi. Oke, pastikan di sini tipenya jadi error. Di sini gagal, pesannya gagal menambahkan data user. Save, buka di user.php, saya tambahkan toasnya, toastr-nya. Ini kalau pesannya warning. Lalu if else if jika tipenya error. Jika tipenya error, oke, tutup PHP, buka PHP lagi. Oke, pastikan di sini. Ininya toasternya jadi error, bukan warning. Lalu tambahkan lagi else di sini. Tutup PHP, buka PHP. Jika tidak warning, berarti dia error. Jika tidak error berarti dia sukses ya. Kalau sukses langsung seperti ini aja, sini saja. Kalau sukses, oke, save. Oke, sudah toasnya. Lalu buka di web browser. Nah, di sini ya. Saya kembalikan dulu ke user, ulangi lagi, saya Anwari, saya full. Oke, Manon Jaya. Di sini emailnya admin@admin.com, passwordnya admin 123, admin 123, levelnya admin, simpan. Nah, sudah ada ya,
berhasil menambahkan data user. Apakah berhasil ke database-nya? Kita buka tabel user, klik. Oke. Sekarang sudah menambahkan. Nah, ini ya. User ID dengan usernya yang tersusun 001, nama Saiful, level gendernya L, nomor telepon, alamat, email, password, levelnya admin, statusnya 1. Oke, sudah berhasil ditambahkan ke database. Sekarang tampilkan di tabel data user ini ya. Oke, kembali ke Visual Studio Code, user.php. Jadi yang ini tabel ini, nah yang ini ya, saya ubah menjadi dari database. Oke, seperti ini codingannya. Buat variabel nomor dengan nilai 1, lalu buat query data atau query saja untuk memanggil data dari tabel user, MySQL query, lalu koneksinya panggil, query-nya select, mengambil seluruh data dari from dari tabel user, lalu datanya dengan MySQL fetch, di sini bukan array, assoc dengan dari variabel query. Langsung pakai while ya. While saya gunakan if dulu deh ya. If ya, di sini jika ada query, jika ada datanya, maka tampilkan while ini. Di sini pakai while ya. Nah, pindahkan datanya ke while. Oke, step. Nah, seperti ini. While jika tidak, maka tampilkan ini. Tutup PHP, buka PHP lagi. Di sini buat sebuah kolom baris ya, dengan kolom td, lalu di sininya call span, menggabungkan seluruh kolom ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan pesan small aja lah, small kelasnya text center. Bukan small tapi i ya, dengan kelasnya text center dan warnanya text secondary tab. Nah, data tidak ditemukan. Save. Oke. Kalau ini kalau tidak berhasil, kalau berhasil dia menampilkan while, lalu di sini tutup PHP, buka PHP, buat baris, lalu buat 8 TD ya, kali 8. Nah, yang pertama itu nomor, dia akan mengurutkan dari nomor ini. Jadi bisa di PHP echo variabel nomor plus koma. Selanjutnya tampilkan nama user,
Berarti di sini PHP echo variabel data dengan data dari database-nya itu nama underscore lengkap. Oke, saya kopikan ini ke seluruh TD ini ya. Oke, paste. Nah, yang pertama nama lengkap, kedua L atau P, berarti ini gender. Lalu nomor telepon. Di sini database-nya apa ya? No underscore TLP. Oke. No underscore TLP. Lalu alamat, lalu email, dan level. Untuk ini saya kosongkan. Save. Buka di website perpustakaan, refresh. Oh, 59 page user. Oke, 59. Oh, ini ada titik koma. Oke, save. Buka di halaman perpustakaan, refresh. Nah, sudah ada. Berhasil menambahkan data user. Oke, refresh. Oh, ada terus ya. Berarti di sini ada yang salah. Oh, tidak ada unsetnya. Saya unset jika error sudah terbentuk, lalu unset jika sukses sudah terbentuk. Nah, unset. Oke, buka, refresh. Nah, ada, refresh lagi, tidak ada. Di sini ada yang error di email. Oh, ada yang salah nih. Ini nama, nomor nama. Oke, kita lihat lagi. Ada yang salah. TD saya. Oh, bukan yang ini. Oh, salah ternyata ya. Ini itu TR ya. TR. Oke, ini TR sudah. Oke, save. Nah, seperti ini ya. TR TD. Buka halaman website, refresh. Oke. Lalu ada yang salah di dia tidak mengenali alamat di user PHP baris ke-66. Alamat ini sudah benar, alamat. Lihat di database-nya. Alamat. Nah, ini ya yang harus saya rubah. Change tipe ternyata ya. Alamat, save. Oke. Lihat lagi di sini. Refresh. Nah, sudah ada. Oke. Ini yang dari database, ini yang dari codingan HTML. Saya hapus. Nah, hapus yang ini berarti. Oke. Oh ya, tombol ini saya gunakan. Oke, copy. Pastekan yang di sini. Nah, paste. Save. Lalu TR ini saya hapus. Oke. Save. Buka di website perpustakaan, refresh. Oke, sudah ya. Saya tambahkan lagi namanya Husaini, laki-laki, nomor telepon 089 gitu. Oke, Gunung Tanjung. Emailnya ini menjadikan petugas@perpustakaan.com. Oke, adminnya petugas 123. Adminnya, passwordnya ya, confirm passwordnya petugas 123. Oke, ini petugas, simpan. Nah, sudah berhasil, dia sudah tampil. Oke,
Oke, seperti itu untuk menambahkan data user ke dalam database, dan halaman data user ini sudah menampilkan datanya. Selanjutnya saya akan proses edit dan hapus. Oke. Terima kasih.